Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang dampak dosa yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 4. Namun sebelumnya, Ibu mau bertanya, apa kabar kalian semuanya? Ibu berharap kalian semua baik-baik saja. Kita mau berdoa dulu untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, mulai. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan telah menyertai kami, sehingga pada saat ini kami dapat belajar dari dampak dosa. Kiranya materi ini dapat memberikan kepada kami untuk terus memotivasi kami untuk tidak berbuat dosa. Berikan kepada kami kemampuan untuk belajar pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baiklah anak-anak, tujuan dari materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, yaitu diharapkan setelah kita belajar pada pagi hari ini, kita dapat menjelaskan tentang arti dosa. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kita dapat memahami dan menyebutkan dampak dari dosa itu. Nah, yang ketiga, diharapkan kepada peserta didik setelah memahami dan menyebutkan, peserta didik juga diharapkan dapat mengakui keadaan manusia yang berdosa dan menyatakan bagaimana sikap tidak melakukan dosa. Selanjutnya kita akan belajar tentang dampak dosa yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 26. Ibu mau menjelaskan arti dosa terlebih dahulu. Arti dosa di sini artinya adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Nah, tentu dosa ini menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Banyak sekali dosa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi tidak harmonis. Nah, kenapa manusia bisa berdosa? Tentu ada alasannya. Alasannya ada yang melatar belakanginya sehingga seseorang berbuat dosa. Contohnya, mungkin kita iri dengan teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Kita dengki, kita marah, bahkan serakah, kita angkuh, bahkan kita ingin menguasai apa yang ada di sekitar kita. Nah, itu salah satu yang melatar belakangi dari dosa. Nah, di dalam Alkitab sangat jelas. Dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 di sana menceritakan tentang Kain dan Habel. Nah, pada suatu saat Allah memberikan anak kepada Adam dan Hawa. Tentu anak-anak semuanya tahu siapa itu Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa mempunyai anak, yaitu yang bernama Kain dan Habel. Anaknya yang pertama bernama Kain. Terus anak laki-laki yang kedua bernama Habel. Nah, Kain ini bertumbuh menjadi dewasa, dan Kain ini bekerja sebagai seorang petani. Ia berladang, ia menghasilkan buah-buah, bahkan sayur mayur. Nah, sementara Habel menjadi seorang gembala. Ia memelihara banyak domba. Nah, suatu hari Kain dan Habel itu ada di ladang. Mereka pergi bersama-sama ke ladang. Nah, hari ini aku akan membawa persembahan kepada Allah, kata Kain. Tentu Habel juga berbicara, iya saya juga, kata si Habel. Nah, lalu Kain dan Habel mempersembahkan apa yang mereka sudah sediakan. Kain mempersembahkan, ayo siapa yang tahu? Tentu kalian semua tahu. Kain mempersembahkan atau membawa persembahan, yaitu apa? Hasil dari kebunnya. Nah, sementara Habel membawa seekor anak domba peliharaan yang paling bagus, ya, untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, setelah mereka mempersembahkan korban persembahannya, Allah berkenan kepada persembahan Habel. Ketika Kain mengetahui, tiba-tiba Kain marah, ya. Persembahan Kain tidak berkenan kepada Allah. Lalu Kain mendengar suara Allah dan berfirman,
Allah berfirman kepada Kain, "Mengapa engkau marah? Jika engkau berbuat baik, aku akan berkenan kepadamu. Jika tidak, dosamu tidak diampuni." Ya. Nah, ketika Kain mendengar suara Tuhan, dia tidak peduli. Dia sangat marah, dia sangat iri kepada adiknya. Lalu Kain membawa Habil pergi ke ladang. Nah, di ladang tiba-tiba si Kain, apa yang Kain lakukan? Tentu kita sudah mendengar cerita ini di sekolah minggu, jadi cerita ini mungkin tidak asing lagi bagi anak-anak semuanya. Lalu Kain membunuh Habil. Kain membunuh Habil karena dia iri persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, ini salah satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh Kain, sehingga Kain merasa apa yang sudah membuat dia berdosa. Dampak dari yang Kain lakukan, Allah sangat marah kepada Kain. Lalu Allah membuat Kain hidupnya menderita. Allah tidak senang kepada orang yang berbuat dosa. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita iri dengan teman, ketika kita jahat, ketika kita serakah, ketika kita angkuh, nah dosa tersebut membuat kita merasa tidak tenang. Akhirnya Allah membuat hati Kain ini merasa tidak tenang. Allah berfirman kepada Kain, "Aku tidak membiarkan siapapun membunuhmu." Tetapi apa yang terjadi? Kain hidupnya menderita. Nah, itu dampaknya ya. Kain menderita menjadi pengembara. Hasil kebunnya yang dulunya berlimpah menjadi sangat sulit untuk Kain dapatkan. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 21 di sana dikatakan, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum." Nah, ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, karena dampak perbuatan dosa yang Kain lakukan, akhirnya Kain dihukum Tuhan. Ya, Kain dihukum, lalu Kain tidak hidup tenang. Ya, Kain menjadi seorang pengembara, dia lari dari Tuhan, dia takut karena dia sudah membunuh adiknya. Dosa di sini sangat berdampak bagi kehidupan kita, mau itu kehidupan pribadi kita ataupun kehidupan orang lain. Dampak buruk bagi orang lain, contohnya di sini ketika kita menyakiti hati teman, ya, membuat teman tersebut sakit hati, sehingga terjadilah hal-hal yang membuat dia tidak senang. Akhirnya menimbulkan kepedihan dan perasaan tersiksa. Terus dampak bagi diri kita sendiri, yaitu kita dikejar rasa bersalah. Bahkan kita merasa tidak tenang, tidak nyaman, tidak damai karena sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, lebih dari itu, dampak yang paling jauh dari semuanya adalah penghukuman kekal. Nah, penghukuman kekal di sini artinya bahwa manusia sudah terpisah atau sangat jauh dari Allah, sehingga dosa itu menghambat hubungan harmonis antara manusia dengan Allah. Jadi, kisah Kain dan Habel ini sangat memberikan inspirasi buat kita. Apapun bentuk dosa yang kita lakukan, manusia bisa memberikan pengampunan, tetapi pengampunan yang sejati adalah hanya Allah. Allah tidak menuntut apa yang sudah kita lakukan, kita harus berbuat ini, berbuat itu, tetapi Allah hanya ingin kita menyembah Tuhan, melakukan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, inilah materi kita pada hari ini tentang dampak dosa. Ya, bagaimana kehidupan orang yang sudah melakukan dosa. Tentu setelah berbuat dosa tentu ada dampaknya, baik dampak secara pribadi maupun dampak untuk orang lain. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan. Tentu di sini kita harus tahu
Apa itu dosa? Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Nah, di dalam dosa itu ada banyak alasan yang melatar belakangi sehingga orang tersebut melakukan dosa. Salah satunya tadi iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, bahkan keinginan untuk menguasai dan sebagainya. Nah, dari berbagai alasan yang melatar belakangi manusia untuk berbuat dosa tersebut, tentu ada dampaknya. Tadi udah Ibu singgung masalah dampaknya. Tentu dampak tersebut ada yang dampak buruknya bagi diri sendiri bahkan orang lain. Ya, tadi Ibu sudah katakan dampak buruk bagi orang lain. Contohnya di sini kita tidak tenang, hati sedih. Ya. Terus dampak bagi diri sendiri, kita dikejar rasa bersalah. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian dengan judul Bertobatlah. Ya, tentu pujian ini tidak menjadi asing bagi kita karena pujian ini sudah sering kita dengar di gereja atau di YouTube dan di puji-pujian rohani. Nah, tentu pujian ini sangat memberkati kita sehingga kita menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dan kita berharap ke depannya anak-anak jangan melakukan dosa yang membuat hati Tuhan itu sedih. Ya, karena tentu berdampak buruk bagi kita. Nah, baiklah, apakah materi hari ini sudah bisa anak-anak mengerti atau ada yang belum dipahami? Tentu kita bisa bertanya. Nah, pertanyaan nanti bisa kamu lakukan dengan tertulis atau secara langsung bertanya kepada Ibu untuk mengerti tentang materi hari ini. Baiklah, kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari. Berdoa mulai. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami bersyukur kami dapat mengikuti pelajaran hari ini tentang dampak dosa. Bagaimana kehidupan orang yang berdosa, tentu dia berdampak bagi orang lain, terlebih juga bagi diri sendiri. Tolong kami untuk dapat memahami tentang dosa, dan kami dapat menjauhkan diri dari kehidupan orang-orang berdosa. Pakailah kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia